Selamat pagi anak-anak Ibu seluruhnya kelas 8. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA bersama dengan Ibu Arli Kasna Ginting. Pada hari ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi batang. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Ibu bawakan dalam agama Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, di mana Engkau masih memberkati kami hingga pada hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan pembelajaran IPA kami. Kiranya Tuhan yang memberkati pembelajaran ini, berikan kami kepintaran, berikan kami kebijaksanaan, hikmat, agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh guru kami. Kami serahkan pembelajaran ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak Ibu. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita mengenai struktur dan fungsi batang. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai struktur dan fungsi akar. Apa itu akar, apa itu bagian-bagian akar, apa perbedaan akar monokotil dan dikotil. Pada hari ini kita akan mempelajari apa itu batang. Nah, batang merupakan salah satu organ utama dalam tumbuhan. Artinya, setiap tumbuhan pasti memiliki batang. Nah, batang itu jenisnya ada yang berkayu, ada yang berumput, batang seperti rumput. Nah, ada yang berbentuk batangnya itu basah. Ini dia. Batang berkayu contohnya itu pohon mangga, batangnya itu berkayu. Batang rumput ini contohnya itu adalah padi, dan batang yang berair itu contohnya itu adalah bayam, kangkung, di mana batangnya itu memiliki banyak kandungan air. Nah, apa fungsi batang dari tumbuhan? Yang pertama, batang itu berfungsi untuk menopang. Nah, jadi yang menopang tumbuhan itu agar tetap tegak itu adalah fungsi dari batang. Yang kedua, batang ini berfungsi sebagai pengangkut ataupun pengangkutan air dan mineral, di mana yang menyerap itu akar, nah yang mengangkut itu adalah batang juga. Nah, dari akar dia akan meneruskan ke silam dan floem batang dan akan diteruskan menuju ke daun. Nah, yang ketiga, batang ini juga berfungsi sebagai penyimpanan. Nah, apa yang disimpan di dalam batang? Tidak semua batang berfungsi untuk yang namanya penyimpanan. Nah, beberapa batang tumbuhan ada yang berfungsi menyimpan makanan pada batang. Itu contohnya pada tumbuhan sagu ataupun tumbuhan sagu. Tumbuhan sagu itu menyimpan cadangan makanannya pada batang. Nah, ada juga batang yang bisa menyimpan air dalam batangnya itu. Itu contohnya itu adalah kaktus ataupun tebu. Nah, tebu ini banyak di dalam batangnya itu adalah kandungan air. Jadi dia bisa menyimpan yang namanya air, ya kan? Nah, itu dia fungsi yang ketiga, yaitu sebagai penyimpanan. Nah, selanjutnya batang juga berperan untuk yang namanya alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, beberapa tumbuhan alat perkembangbiakan batang ini contohnya itu pada singkong. Singkong itu kalau kita potong-potong batangnya, kita tanam kembali, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi beberapa tumbuhan berkembang, ada yang menggunakan batang sebagai alat perkembangbiakan vegetatif ataupun alat perkembangbiakan tanpa peleburan sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Jadi contohnya itu adalah yang namanya stek batang ataupun pada tanaman ubi kayu. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi batang secara morfologi. Nah, apabila batang ini kita ambil sayatan batang ini, lalu kita amati ke dalam mikroskop, ya kan?
Nah, maka kita akan melihat ada jaringan-jaringan yang penyusun dari batang ini. Jadi, batang ini dibedakan, ada batang dikotil, ada yang monokotil. Sama seperti akar. Kalau dia akarnya monokotil, pasti batangnya monokotil. Nah, tumbuhan monokotil sebelumnya kita sudah pelajari tumbuhan yang berkeping satu. Ciri-cirinya memiliki akar serabut, kan batangnya tidak akan mengalami pembesaran karena dia tidak memiliki yang namanya kambium. Nah, untuk batang dikotil itu adalah batang berkeping dua, tumbuhan berkeping dua, di mana tumbuhan ini memiliki kambium, di mana batangnya itu mengalami pembesaran. Nah, kita akan pelajari apa-apa saja jaringan yang terdapat di dalam batang dalam pengamatan melalui yang namanya mikroskop. Nah, jadi kalau kita amati secara struktur anatomi, anatomi itu adalah struktur bagian dalam dari tumbuhan. Jadi anatomi batang ini mirip dengan akar. Jadi kalau di akar itu ada epidermis, ada korteks, ada endodermis dan stele. Nah, di batang itu juga kita temukan epidermis, korteks, endodermis dan stele. Nah, apa itu epidermis? Nah, epidermis itu adalah, ini dia epidermis. Ini dia epidermis ya. Ini epidermis. Dan ini juga epidermis. Yang paling luar itu adalah lapisan epidermis. Ini adalah struktur penampang batang. Yang ini untuk dikotil, yang ini untuk monokotil. Nah, jadi nanti kita akan lihat perbedaannya, apa beda dari batang dikotil dan monokotil. Nah, kita bahas dulu jaringan apa saja yang ada di dalam batang. Lapisan yang pertama itu adalah lapisan ataupun jaringan epidermis, ataupun jaringan yang paling luar. Nah, apa fungsi epidermis? Jadi dia untuk melindungi, ya, melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Jadi epidermis ini terdiri dari selapis sel yang tersusun secara rapat tanpa ada ruang antar sel dan mempunyai kutikula. Kutikula ini adalah lapisan lilin yang melindungi batang itu. Yang kedua ada lapisan korteks, di mana lapisan korteks itu adalah lapisan setelah lapisan epidermis. Nah, ini adalah lapisan korteks. Nah, ini adalah lapisan korteks, ini lapisan korteks ya. Lapisan setelah epidermis itu korteks. Lapisan setelah epidermis itu korteks. Pada akar juga kita temukan lapisan korteks. Apa itu lapisan korteks? Jadi di dalam lapisan korteks ini tersusun dari beberapa sel-sel parenkim yang berdinding tipis, ya, dan dia mempunyai banyak ruang antar sel yang berguna untuk yang namanya pertukaran udara. Jadi di dalam korteks juga dapat jaringan kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi untuk menyokong dan memperkuat batang. Nah, jadi yang menopang batang itu adalah fungsi dari jaringan kolenkim dan sklerenkim yang ada pada batang. Jadi batang muda itu mempunyai banyak sekali kolenkim dan juga berperan yang namanya untuk menyokong tumbuhan. Nah, pada batang muda ada juga batang muda yang terdapat klorofil, di mana klorofil ini berfungsi untuk yang namanya proses fotosintesis. Pada yang tua, kolenkin akan digantikan dengan sklerenkim, dan pada batang tua tidak ada kita temukan yang namanya klorofil. Nah, selanjutnya itu dia lapisan korteks. Nah, setelah lapisan korteks itu kita temukan adalah lapisan endodermis, di mana lapisan endodermis ini pada batang tidak begitu jelas karena dia menyatu dengan korteks. Kalau pada akar dia jelas, ya kan, jadi dia penghubung antara korteks dan juga silinder pusat. Nah, untuk pada batang, lapisan endodermis ini sulit kita temukan karena dia menyatu dengan lapisan yang namanya stele. Nah, jadi jadi lapisan endodermis itu adalah lapisan setelah korteks, di mana ini adalah lapisan endodermis. Ya, di monokotil tidak begitu jelas kita temukan. Nah,
Jadi lapisan endodermis itu, setelah lapisan endodermis ada lapisan yang namanya silinder pusat ataupun stele. Jadi dia di dalam stele ini terdapat pembuluh angkut xilem dan floem, ya. Jadi xilem dan floem ini adalah bagian dari yang namanya stele ataupun silinder pusat, ya. Nah, selanjutnya kita akan pelajari itulah dia jaringan-jaringan yang ada di dalam batang yang kalau kita amati secara anatomi, di mana pengamatan secara anatomi ini dilakukan dalam pengamatan melalui yang namanya mikroskop. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa perbedaan batang dikotil dan juga monokotil. Di mana batang dikotil yang pertama perbedaannya itu terdapat pembuluh angkut yang letaknya beraturan, yang membentuk lingkaran di mana xilem di sebelah dalam floem. Nah, kalau dia monokotil, pembuluh angkutnya itu tersebar tidak teratur. Jadi kita tidak tahu yang mana, tidak bisa bedakan yang mana xilem, yang mana floem. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah pembuluh angkut ya untuk yang namanya tumbuhan dikotil ataupun tumbuhan berkeping dua, di mana yang terluar ini itu adalah floem. Mana yang paling luar ini adalah floem, yang warna merah ini adalah floem. Ya. Yang merah ini adalah floem, yang di dalam ini adalah jaringan pembuluh angkut xilem. Ya. Jadi yang di luar ini floem, yang di dalam ini adalah xilem. Di mana kita tahu fungsi dari jaringan pembuluh angkut ini adalah untuk mengangkut. Nah, untuk xilem apa yang diangkutnya? Xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan juga garam-garam mineral dari akar menuju ke daun. Sedangkan floem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun dan akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi, untuk yang namanya tumbuhan dikotil itu pembuluh angkutnya, xilem dan floemnya itu beraturan, di mana xilem berada setelah floem. Ya, kalau untuk pada tumbuhan monokotil, letak xilem dan floem itu tidak beraturan. Jadi ini xilem, ini floem, dan ini sama bentuknya dan tidak bisa kita bedakan secara kasat mata, ya kan? Nah, itu dia perbedaan yang pertama untuk batang monokotil dan dikotil. Yang kedua, pada batang dikotil itu terdapat kambium. Terdapat kambium di mana aktivitas kambium inilah yang menyebabkan batang dikotil itu dapat bertambah besar sehingga dia membentuk lingkaran tahun pada batang. Jadi kalau kita amati batang yang berkayu itu semakin besar diameter batangnya, maka umur batangnya itu semakin tua. Jadi umur suatu pohon itu bisa kita lihat melalui aktivitas lingkaran tahun yang ada di dalam batangnya. Nah, untuk batang monokotil itu tidak mempunyai kambium. Itu sebabnya batang dikotil itu tidak bisa bertambah besar. Jadi batang dikotil itu tetap ukurannya, ya. Di mana letak kambium? Letak kambium untuk pada tumbuhan dikotil itu ada di antara xilem dan floem. Jadi ada di antara xilem dan floem itu di sini ada yang namanya ini dia kambium, ya. Ini dia kambium yang ada di antara xilem dan floem. Dan kambium ini hanya kita temukan pada batang dikotil. Jadi batang monokotil itu tidak kita temukan yang namanya kambium. Di mana kambium inilah yang menyebabkan batang itu bertambah besar. Kan? Nah, itu dia perbedaan dari batang dikotil dan juga monokotil. Nah, ini dia susunan batang utama tumbuhan dikotil dengan penebalan sekunder. Jadi batang itu yang tadinya ini segini, ya kan? Kalau kita misalnya tanam mangga,
pada hari ini misalnya kita tanam, batangnya sangat kecil. Nah, setelah 1 tahun, maka dia akan mengalami yang namanya pembesaran dan makin besar dan makin besar. Kenapa dia makin besar batangnya itu? Itu disebabkan karena aktivitas dari kambium tadi. Jadi kalau pada tumbuhan monokotil itu tidak mengalami pembesaran batang. Contohnya itu pada batang jagung. Pada batang jagung, pada batang padi, itu tidak pernah kita lihat batang jagung itu diameternya bisa kita peluk, ya kan? Jadi ataupun batang tebu itu tidak pernah mengalami batangnya itu pembesaran. Nah, tapi batang mangga itu dia mengalami pembesaran batang karena batang mangga tergolong tumbuhan dikotil ataupun tumbuhan berkeping dua, di mana tumbuhan ini memiliki yang namanya aktivitas kambium. Aktivitas kambium ini menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun pada batang tumbuhan itu. Jadi ini adalah lingkaran tahun, semakin banyak lingkaran tahunnya, maka semakin tualah umur pohon itu. Jadi ini kalau kita amati, ini tadi lapisan epidermis pada batang. Setelah lapisan epidermis itu adalah lapisan korteks. Nah, setelah lapisan korteks itu adalah lapisan endodermis, itu tidak bisa kita bedakan secara jelas karena dia menyatu dengan stele. Nah, ini adalah stele ataupun silinder pusat, di mana silinder pusat ini terdapat xilem dan floem, di mana yang terluar itu adalah si floem, dan yang bagian dalam ini adalah xilem. Dan antara xilem dan floem itu ada pembuluh yang namanya kambium, ya. Jadi itu dia jaringan-jaringan penyusun yang namanya batang. Jadi di batang juga terdapat meristem apikal, ya. Jadi meristem itu adalah jaringan yang aktif melakukan pembelahan sel sehingga sel ini bertambah besar. Nah, ini dia untuk yang namanya yang tadi ini adalah penampang batang dikotil, ya, di mana kita temukan di sini kambium. Nah, untuk yang namanya penampang monokotil, ini contohnya ini adalah zeamais, ini adalah nama latin dari jagung. Dan jagung itu termasuk tumbuhan monokotil, di mana jaringan monokotil itu sama seperti dikotil, dia jaringannya ada epidermis, setelah epidermis ada korteks. Setelah korteks ada pembuluh angkut, xilem dan floem. Ini xilem, ini floem. Nah, untuk di batang monokotil kita tidak menemukan yang namanya kambium. Jadi di sini tidak ada kambium dan letak xilem dan floemnya ini tidak beraturan, ya. Letak xilem dan floemnya itu tidak beraturan, tidak seperti di batang dikotil di mana letak xilem dan floemnya itu beraturan. Nah, dan di monokotil kita tidak temukan kambium. Nah, ini dia jaringan batang. Ya, ini jaringan batang pada tumbuhan dikotil. Ya, ini dia batang dikotil di mana yang paling terluar ini adalah jaringan epidermis. Nah, setelah jaringan epidermis itu ada jaringan korteks, ini jaringan korteks setelah epidermis. Nah, setelah itu masuk ke jaringan endodermis, ini setelah endodermis. Setelah korteks ada endodermis, dan ini adalah silinder pusat ataupun stele. Di mana stele ini mengandung yang namanya pembuluh angkut, xilem dan floem. Di mana untuk pembuluh angkut, xilem dan floem pada tumbuhan dikotil, ya kan? Dia tadi beraturan di mana letak xilem itu berada setelah floem. Ini floem, yang terluar ini adalah floem, pembuluh angkut floem. Ya. Ini floem, dan yang di dalam ini adalah pembuluh angkut xilem. Nah, antara xilem dan floem itu terdapat yang namanya kambium.
Nah, ini dia di sini kambiumnya. Nah, itulah dia jaringan yang penyusun dari yang namanya batang tumbuhan. Ini kalau kita amati, ini yang monokotil, ini yang dikotil. Yang lapisan pertama itu epidermis, yang kedua itu korteks, di mana kalau kita lihat di sini, tumbuhan monokotil letak pada batangnya itu pembuluh silem dan floemnya itu tidak beraturan ya. Tidak bisa kita bedakan yang mana silem dan floem karena bentuknya hampir sama. Nah, untuk di tumbuhan dikotil, silem dan floemnya itu beraturan, di mana yang terluar ini adalah floem dan yang paling dalam ini adalah silem. Nah, perbedaan yang kedua di sini terdapat kambium, ini dia kambium antara silem dan floem. Di sini tidak bisa kita temukan yang namanya kambium. Nah, itulah dia pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian boleh mengerti mengenai struktur dan fungsi batang. Nah, Ibu review kembali di mana fungsi batang tadi adalah untuk yang namanya menopang tubuh tumbuhan. Dia juga berfungsi untuk yang namanya penyimpanan. Dia juga berfungsi untuk yang namanya alat perkembangbiakan, dan juga tumbuhan ini berfungsi untuk yang namanya penopang. Nah, di mana batang ini ada dua, ada batang monokotil dan ada batang tumbuhan dikotil. Di mana tumbuhan dikotil semua batangnya itu berkayu. Kalau batang monokotil itu dia bisa yang namanya berumput, berupa rumput ataupun berair. Tapi ada juga batang dikotil yang batangnya itu juga berair. Nah, contohnya itu bayam. Nah, tadi kita sudah mengamati ada jaringan yang terdapat pada batang, ada jaringan epidermis, ada jaringan korteks, ada jaringan endodermis, dan juga ada stele, di mana jaringan stele ini terdapat pembuluh angkut, silem, dan floem. Nah, apa perbedaan perbedaan batang dikotil dan monokotil? Yang pertama itu terletak dari berkas pengangkutnya. Berkas pengangkut pada tumbuhan monokotil itu tidak beraturan ataupun tersebar, di mana tidak bisa kita bedakan secara jelas yang mana silem dan floem karena bentuknya yang hampir sama. Nah, sedangkan pada tumbuhan dikotil itu letak pembuluh angkutnya, silem dan floemnya itu beraturan, di mana silem itu berada setelah floem. Jadi floem yang terluar, yang paling dalam itu silem. Nah, yang perbedaan kedua, pada tumbuhan monokotil tidak kita temukan adanya kambium, sehingga batang monokotil tidak mengalami pembesaran. Nah, sedangkan pada tumbuhan dikotil itu kita temukan yang namanya kambium, di mana kambium ini yang menyebabkan batang tumbuhan itu dapat mengalami pembesaran, ya kan? Dibuktikan dari aktivitas lingkaran tahun. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini ada soal latihan. Silahkan kamu kerjakan soal latihan ini dalam buku latihan kamu. Silahkan kerjakan, tulis soal, langsung jawab. Nah, kemudian untuk materi yang tadi Ibu sampaikan, silahkan kamu catat di dalam buku catatan IPA kamu. Jika ada gambar, silahkan digambar dengan baik. Silahkan digambar dengan pensil dan lengkap dengan keterangan gambarnya. Sehingga kalian pun boleh memahami apa itu struktur dan fungsi jaringan pada batang. Nah, setelah kalian melakukan tugas ini, silahkan kirim tugas kamu pada hari ini sesuai dengan jam pelajaran IPA. Silahkan kirim melalui Google Classroom ataupun melalui WA pribadi Ibu. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup perjumpaan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ibu bawakan dalam agama Kristen. Terima kasih Tuhan Yesus,
buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bapa, sebentar tadi kami telah menyelesaikan pembelajaran kami, kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini boleh kami pahami, boleh kami cerna, boleh kami terima dalam pikiran kami, dan boleh kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna yang datang melalui Putra-Mu terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar kita juga memberhentikan penyebaran virus corona ini, dan kita berdoa untuk pandemi ini agar cepat berakhir, agar kita boleh melakukan pembelajaran secara tatap muka. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi dan salam sehat.